Persebaya Surabaya berhasil menang secara meyakinkan di derby Jatim melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim berjuluk Bajul Ijo itu unggul telak dengan skor 4-1. Parade gol Persebaya Surabaya itu dicetak masing-masing oleh M. Rashid, 3, Francisco Rivera, 7, dan Kasim Botan, 9. Di sisi lain, Persik Kediri hanya mampu membalas lewat gol Ramiro Vergonzi, 22. Dengan kemenangan ini, Persebaya Surabaya berhasil menyapu bersih derby Jatim di putaran pertama. Tim asuhan Paul Munster menang atas rival sedaerahnya yaitu Madura United, Arema FC dan Persik Kediri. Tambahan 3 poin juga membuat Persebaya makin kokoh di posisi puncak klasemen sementara. Flavio Silva kini memuncaki klasemen dengan torehan 33 poin, unggul 7 poin dari pesaing terdekatnya yaitu Persib Bandung. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengungkapkan kunci bisa menang dengan skor besar pertama Persebaya musim ini. Kunci itu tak lain adalah intensitas menyerang yang ingin ditunjukkan Persebaya sejak menit awal. Benar saja, permainan ofensif itu langsung berbuah 3 gol hanya dalam 10 menit sejak pertandingan dimulai. Tadi sebelum pertandingan menyampaikan pada pemain, semua harus langsung menyerang. Pemain berhasil mencetak gol di menit ketiga, kemudian gol kedua dan ketiga membuat kepercayaan diri pemain meningkat, kata Paul Munster setelah pertandingan. Instruksi langsung menekan pertahanan lawan dikatakan pelatih asal Irlandia Utara itu berdasarkan evaluasi laga terakhir saat menang-menang 3-2 dari Arema FC. Saya tidak senang dengan permainan sebelumnya, tapi hari ini bermain bagus. Saya mengapresiasi semua pemain, termasuk bermain konsisten menjaga pertahanan dengan baik meski di babak kedua digempur habis-habisan oleh Persik, terang pelatih 42 tahun. Berdasarkan statistik, Persik Kediri di laga ini penguasaan bola mencapai 68%, menciptakan 12 kreasi peluang, melepaskan 24 tembakan, 5 diantaranya mengarah ke gawang Persebaya. Laga ini 2 pemain Persebaya menciptakan gol perdana, Kasim Botan dan Francisco Rivera. Keduanya sama-sama menciptakan 1 gol dan 1 assist. Secara umum positif, menciptakan 4 gol dan meraih kemenangan. Mental tim saat ini recovery dan persiapan ke Padang, pungkas Paul Munster. Persebaya Surabaya kembali menjadi sorotan jelang bursa transfer paruh musim Liga 1. Klub berjuluk Green Force itu dikabarkan sedang mencari bek asing untuk memperkuat lini belakang mereka di putaran kedua. Salah satu nama yang mencuat adalah Willian Pacheco, bek jangkung asal Brasil yang pernah berseragam Bali United. Pacheco dikenal sebagai tembok kukuh yang sulit dilewati dan memiliki pengalaman panjang di Liga 1 Indonesia. Kabar ketertarikan Persebaya Surabaya terhadap Willian Pacheco muncul setelah mereka dikabarkan gagal mendatangkan Renan Alves. Renan Alves, yang juga bek asal Brasil, sebelumnya menjadi target utama Persebaya Surabaya untuk memperkuat pertahanan. Namun, Renan Alves justru dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan mantan klubnya, Barito Putra. Hal ini membuat Persebaya Surabaya harus segera mencari alternatif untuk memperkuat lini belakang mereka. Willian Pacheco dianggap sebagai opsi yang ideal untuk kebutuhan Persebaya Surabaya saat ini. Dengan tinggi badan 1,96 meter, Pacheco memiliki keunggulan fisik yang dapat menjadi ancaman bagi lawan, terutama dalam duel udara. Bek berusia 32 tahun itu juga memiliki rekam jejak yang mengesankan di Liga 1. Selama hampir 4 musim bersama Bali United, ia sukses mempersembahkan 2 trofi Liga 1 pada musim 2018. Pengalaman Pacheco tidak hanya terbatas pada Bali United. Sebelum itu, ia sempat bermain untuk Persija Jakarta, mencatatkan 40 penampilan dan 5 gol selama 2 musim. Tak hanya itu,
Pacheco juga pernah merumput di luar negeri bersama Selangor FC di Liga Malaysia. Meski hanya tampil dalam 9 pertandingan, ia tetap menunjukkan kualitasnya sebagai bek tangguh. Kini, Willian Pacheco berstatus tanpa klub sejak dilepas oleh Bali United pada Januari 2023. Kondisi ini membuatnya menjadi target potensial bagi Persebaya Surabaya untuk menambah kekuatan di lini pertahanan. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, disebut-sebut sangat menginginkan bek berpengalaman untuk mendampingi Slavko Damjanovic di jantung pertahanan. Duet Damjanovic dan Pacheco dinilai dapat membuat pertahanan Green Force semakin kukuh. Jika berhasil merekrut Pacheco, Persebaya Surabaya akan memiliki lini belakang yang sangat solid. Kombinasi Pacheco dan Damjanovic diperkirakan mampu menahan gempuran dari tim-tim lawan di putaran kedua Liga 1. Tidak hanya itu, pengalaman Pacheco yang sudah memahami kultur sepak bola Indonesia juga menjadi nilai tambah. Ia tidak memerlukan waktu adaptasi yang lama karena sudah terbiasa dengan atmosfer kompetisi di Liga 1. Dari segi statistik, Pacheco memiliki catatan yang cukup bersih meski bermain sebagai bek tengah. Selama 94 pertandingan bersama Bali United, ia hanya menerima 27 kartu kuning dan 2 kartu merah. Hal ini menunjukkan meskipun bermain keras, Pacheco tetap mampu menjaga disiplin di lapangan. Kemampuan ini tentu sangat dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya untuk menjaga stabilitas tim. Jika benar bergabung, Willian Pacheco akan menjadi pemain asing kedua di lini pertahanan Persebaya Surabaya setelah Slavko Damjanovic. Kehadiran dua bek tangguh ini diyakini akan membuat Persebaya Surabaya menjadi tim yang sulit ditembus. Jika berhasil merekrut Pacheco, Persebaya Surabaya harus bersiap mengeluarkan dana besar. Berdasarkan laman Transfermarkt, nilai pasar Willian Pacheco saat ini diperkirakan mencapai 1,74 miliar rupiah. Angka tersebut tentu bukan masalah besar bagi Persebaya Surabaya yang memiliki ambisi besar di musim ini. Mereka ingin terus bersaing dengan tim-tim papan atas dan menjaga peluang untuk menjadi juara Liga 1. Bagi Willian Pacheco, bergabung dengan Persebaya Surabaya bisa menjadi kesempatan emas untuk kembali berkarir di Liga 1. Ia dapat membuktikan dirinya masih menjadi salah satu bek terbaik yang pernah bermain di Indonesia. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, Pacheco diyakini dapat memberikan kontribusi besar bagi Persebaya Surabaya. Kehadirannya dapat menjadi solusi bagi lini belakang Green Force yang kerap mendapat tekanan dari tim lawan.